Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Madutri dengan NIM C1B02014-8. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Definisi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan transaksi jual beli barang dagang. Perusahaan dagang juga melakukan pencatatan akuntansi yang hampir serupa dengan perusahaan jasa. Pembedanya terdapat pada beberapa transaksi yang merupakan ciri khas perusahaan dagang. Contoh-contoh perusahaan dagang antara lain toko, supermarket, grosir, pusat-pusat pembelanjaan, perusahaan ekspor dan impor, dan lain-lain. Kegiatan pokok perusahaan dagang ialah melakukan dan penjualan barang dagang. Pada saat terjadinya transaksi harus dinyatakan dengan jelas dan tegas syarat penyerahan dan syarat pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak. Di dunia bisnis, terdapat berbagai macam badan usaha, baik ditinjau dari badan hukum maupun dari jenis usaha kegiatannya. Berdasarkan kegiatannya, perusahaan dapat digolongkan menjadi perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan industri. Ciri-ciri perusahaan dagang: yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, dalam akuntansi terdapat akun persediaan barang. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual tidak ada perubahan. Yang keenam, tujuan utamanya mencari laba dengan menjual barang dengan harga lebih tinggi dibanding harga pembelinya. Kegiatan perusahaan dagang. Sebuah perusahaan dagang memiliki persamaan dengan perusahaan jasa, yaitu laba atau rugi. Rugi berasal dari selisih antara badan dan pendapatan. Sumber pendapatan berasal dari yang pertama penjualan barang dagang, yang kedua badan perusahaan dagang dibagi ke dua kelompok, yaitu harga pokok penjualan atau HPP dan badan operasi. Yang ketiga, harga pokok penjualan adalah total harga barang yang dijual. Selanjutnya, sistem pencatatan persediaan. Ada dua untuk mencatat transaksi-transaksi yang mempengaruhi nilai persediaan barang dagang. Yang pertama, sistem periodik. Dalam sistem periodik, pencatatan persediaan barang dagang hanya dilakukan pada akhir periode. Pembelian dan penjualan dicatat dalam akun pembelian dan penjualan. Pengambilan barang untuk keperluan pribadi dicatat untuk akun PRIV sisi debit dan akun penjualan sisi kredit sebesar harga pokok. Yang kedua, sistem permanen. Dalam sistem permanen, pencatatan atas persediaan barang dagang dilakukan secara kontinu atau terus-menerus, yaitu setiap transaksi yang mempengaruhi persediaan barang dagang dicatat ke dalam akun persediaan barang dagang. Selanjutnya, syarat penyerahan. Perjanjian dalam jual beli barang dagang harus jelas menyebutkan kapan, di mana barang tersebut, kapan harus dibayar, serta bagaimana pembayarannya. Syarat penyerahan barang dagang harus jelas menyebutkan pihak mana yang harus menanggung beban yang mungkin timbul setelah penyerahan barang tersebut. Syarat penyerahan barang yang bisa dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, FOB, shopping point atau franko gudang penjualan. Barang yang dijual oleh penjual diserahkan kepada pembeli atas kendaraan di gudang penjualan. Ini berarti pemilik barang berpindah dari penjualan kepada pembeli di gudang penjualan. Semua beban dan risiko yang
yang timbul dari gudang penjualan sampai gudang pembelian ditanggung oleh pembeli. Yang kedua, FOP Destination Point atau Franko gudang pembeli. Barang yang dijual oleh penjual diserahkan kepada pembeli di atas kendaraan di gudang pembelian. Ini berarti pemilikan barang berpindah dari penjual kepada pembeli saat barang sampai di gudang pembeli. Semua beban resiko yang timbul dari gudang sampai gudang pembelian ditanggung oleh penjual. Syarat penyerahan dalam perdagangan harus jelas menyebutkan kapan suatu transaksi harus dibayar, bagaimana cara pembayarannya, dan berapa potongan harga dan berapa potongan yang diberikan jika pembeli membayar tunai pada batas waktu tertentu. Pedagang pada umumnya memberikan potongan kepada pelanggan atau pembeli dengan tujuan yang pertama mengurangi resiko tidak terbayar tagihan. Yang kedua, meningkatkan jumlah uang yang diterima supaya dapat segera dioperasi untuk meningkatkan laba dan meningkatkan omset penjualan. Pencatatan pembelian dan penjualan pada perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian secara tunai. Transaksi ini mendebit persediaan barang dan mengkredit kas dengan nominal yang sama. Yang kedua, pembelian secara kredit. Dalam pembelian secara kredit harus ada bukti faktur pembelian. Hal ini dicatat debit pada persediaan barang dagang atau utang di kredit. Yang ketiga, rektur dan potongan pembelian. Pembelian barang yang sudah dibeli karena rusak atau cacat, sehingga dalam pembelian secara kredit biasanya mendapatkan pengurangan utang, dan pembelian secara tunai mendapatkan pengembalian. Yang keempat, biaya pengiriman. Biaya pengiriman dibagi menjadi dua. Yang pertama, Franko gudang penjualan atau FOB shopping point. Dalam sistem ini barang diangkut oleh alat angkut penjualan, sedangkan biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli. Yang kedua, Franko gudang pembelian atau FOB destination. Dalam sistem ini barang diangkut oleh alat angkut pembeli, sedangkan biaya pengiriman ditanggung oleh penjual. Yang kelima, diskon pembelian. Diskon diberikan biasanya karena pembayaran atau pelunasan barang tersebut dalam waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, penjualan. Yang pertama penjualan secara tunai. Mencatat penjualan khas bertambah di debit dan penjualan bertambah di kredit. Pencatatan harga pokok barang di debit dan persediaan barang dagang di kredit. Yang kedua, penjualan secara kredit. Pencatatan penjualan transaksi ini mencatat piutang usaha di debit dan penjualan di kredit. Mencatat harga pokok penjualan atau HPP. Transaksi ini dicatat pada harga pokok penjualan di debit dan persediaan barang dagang di kredit. Rektur dan potongan penjualan penerimaan barang dagang yang dikembalikan oleh pembelian karena barang rusak atau cacat. Yang pertama, penjualan secara tunai dicatat dengan mendebit akun persediaan barang dagang dan mengkredit harga pokok penjualan. Yang kedua, penjualan secara kredit dicatat dengan mendebit rektur dan potongan penjualan dan mengkredit piutang usaha. Yang selanjutnya, diskon penjualan. Penjualan menawarkan diskon tunai kepada pelanggan apabila melakukan pembayaran saldo yang menjadi beban secara
tepat waktu. Transaksi tersebut dicatat dengan mendebit diskon penjualan dan kredit piutang usaha. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.